Dan selamat pagi semua. Yang berada di rumah, selamat pagi. Oke, walaupun kita masih dalam keadaan PKP ini, tetapi ini tidak menghalang kita untuk terus melayani Tuhan. Sebelum kita mulakan kebaktian kita, saya minta Puan Anis untuk bawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa kami di surga. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini Tuhan, karena kami sama-sama dapat datang lagi Tuhan lewat ibadah online kami pada pagi hari ini. Kami dapat datang untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus Engkau Tuhan menyertai kami, Kau melawati kami Tuhan, kira di mana kami berada. Bagi setiap kami yang menonton Tuhan, Kau sertai kami Tuhan Bapa, Kau lawati kami, Kau jamahi kami. Dan biar pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus, nama Engkau dimuliakan, nama Engkau ditinggikan. Biar setiap pujian dan sembah kami Tuhan Yesus hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan puji dan mulialah Engkau. Semua doa kami angkat, kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami semua dalam berdoa. Amin. Oke, mari kita teruskan dengan pujian ini hari ini. Hari ini
bersama sama kita. Dia yang mengenal hati kita pribadi. Haleluya Tuhan Yesus. Seperti hujan haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku
Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, seterusnya kita minta Pastor Edwin untuk menyampaikan firman Tuhan. Salam sejahtera, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita sekali lagi dipertemukan dalam kebaktian ataupun ibadah secara online pada pagi hari ini. Sebab seperti sedia kita maklum bahwa di Sarawak kita masih meneruskan program ataupun ibadah di rumah masing-masing ataupun kebaktian di gereja masih tidak dibenarkan. Jadi dalam tempoh PKPB ini kita dilarang untuk beribadah di gereja. Jadi pagi hari ini dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, di tempat di mana kita bertugas, mungkin ada yang sedang bekerja, dimanapun berada, saya ucapkan selamat mendengar dan semoga kita diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini. Jadi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saudara yang dikasihi Tuhan, kita meneruskan cara kita pada pagi hari ini mendengar firman Tuhan. Sebelum itu kita akan datang kepada Tuhan dalam doa kita bersama, dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami dapat hadir bersama-sama di tempat di mana setiap kami berada, yang walaupun kami tidak dapat bersama dalam ruangan ibadah di gereja, namun di tempat masing-masing kami berada, kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja dan memberkati setiap pribadi kami. Waktu kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang disampaikan akan bertumbuh dalam setiap hati kami. Sertai kami dari awal kami mendengar firman-Mu sehingga selesai. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya Tuhan, ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan sebab penyertaan Tuhan itu terbukti kepada setiap pribadi kita. Oleh kerana kasih-Nya, Dia telah memelihara kita sepanjang minggu, dari hari Isnin sampai pada hari ini. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan, dan kita dicukupkan. Semuanya adalah oleh kerana Tuhan. Baik, mari kita sama-sama melihat daripada Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 18 sampai 19 saya akan baca untuk kita, dan kita akan lihat dan dengar bersama. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi pagi hari ini, melalui teks daripada Yesaya ini, kita akan sama-sama belajar tentang satu tema firman Tuhan yang bertema Tuhan membuat segala sesuatu baru. Tuhan membuat segala sesuatu baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang memasuki ataupun kita sudah pun hidup dalam masa-masa yang disebut sebagai new normal. Selalu kita dengar di mana-mana sekarang new normal ataupun norma yang baru. Artinya segala sesuatu dikerjakan dengan cara dan kebiasaan yang baru. Lebih daripada itu, Tuhan pun telah menyiapkan berkat yang baru, terobosan yang baru, mukjizat yang baru dalam hidup kita. Karena
sejak semula Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu dalam hidup kita. Kita sekarang hidup dalam norma yang baru, cara yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang tak pernah kita buat, apa yang tak pernah kita lakukan sebelum ini, kita lakukan sekarang, cara ataupun norma baru. Seperti contohnya, kita berjabat tangan. Dulu apabila kita berjumpa dengan saudara mara kita, dengan kawan kita, kita berjabat tangan, kita boleh berjabat bersalam. Tetapi sekarang cara baru. Apa cara baru? Mungkin kita letakkan tangan di sini, ataupun kita tundukkan kita tunduk seperti ini. Itu cara norma baru. Kita tidak lagi dibenarkan untuk bersalaman. Kalau dulu bila kita berjumpa pun kita boleh berpeluk dengan kawan, kita peluk kawan lama kita, ibu bapa kita. Tetapi sekarang semua itu tidak ada, tidak dibenarkan. Jaga jarak. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Nah, kalau kita lihat sekarang kita sudah hidup dalam masa-masa yang dikatakan normal baru. Jika kita perhatikan bersama, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa dan hidup dalam rupa-rupa kejahatan, Tuhan membuat segala sesuatu baru. Dengan apa? Dia membangkitkan generasi yang baru dalam diri Nuh. Cerita Nuh, Nabi Nuh kita tahu, dan anak-anaknya. Setelah Tuhan mendatangkan air bah pada waktu itu untuk menyapu bersih segala sesuatu. Kemudian ketika manusia kembali kehilangan hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan membangkitkan lagi satu generasi yang baru dalam diri siapa? Abraham. Yang kemudian akan mempunyai hubungan yang kekal bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya di setiap musim dan waktu Tuhan akan selalu membuat dan memulai segala sesuatu yang baru. Sehingga kita tidak lagi melihat dan mengingat hal-hal yang lama. Jangan lagi kita lihat ataupun menoleh ke belakang. Jangan lagi kita memikirkan hal-hal yang sebelumnya. Karena Tuhan sedang membuat segala sesuatu baru. Itu sebabnya cara kita hidup dan bekerja harus dilakukan dengan cara yang baru. Waktu tempo PKP yang tahun lepas, itu tak pernah berlaku pun sebelum ini, tak pernah pun terfikir di minda manusia. Namun apa yang dilakukan pada waktu itu bekerja dari rumah. Tidak pergi ke tempat di mana kita bekerja, tetapi bekerja dari rumah. Ini sesuatu yang baru, yang tak pernah berlaku sebelumnya. Nah, sekarang ini pun bersekolah di rumah. Bersekolah pun di rumah masing-masing. Ini tak pernah berlaku sebelumnya. Ini yang kita lihat. Cara kita hidup dan bekerja harus dilakukan dengan cara yang baru. Nah, yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, untuk saya lakukan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah kita harus melihat semua itu dengan cara yang baru. Karena keadaan tidak akan sama seperti dulu lagi. Keadaan tidak seperti sebelumnya yang kita lalui sebelumnya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Nah, kenyataannya banyak orang masih berada dalam keadaan yang lama. Kenyataannya, dengan cara mereka berfikir masih dengan cara yang lama. Sekalipun mereka sedang masuki musim yang baru, ini yang kita lihat, Tuhan sudah menjadikan segala sesuatu baru dalam hidup kita sebagai manusia, dalam keluarga kita, dalam bisnis usaha kita, pekerjaan kita, bahkan masa depan kita sekalipun. Karena kita adalah ciptaan yang baru. Roh Kuduslah yang mengajarkan dan menuntun kita kepada hal-hal yang baru yang Tuhan sudah dan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita sekarang ini.
Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, jika kita ingin masuk ke dalam musim yang baru, maka kita harus memiliki apa yang harus kita miliki. Adalah yang pertama, hati yang baru. Dalam Yesaya 36 ayat 26 sampai 27, kita boleh baca dalam Alkitab kita daripada Yesaya 36 26 sampai 27, yaitu hati yang baru. Kita harus memiliki hati yang baru. Untuk memasuki musim yang baru, kita memerlukan hati yang baru, karena hati yang baru memiliki ruang yang besar yang sanggup menampung semua berkat yang Tuhan siapkan. Tidak ada seorang pun yang boleh ataupun dapat mengubah hati selain daripada Roh Kudus. Memang benar, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang boleh mengubah hati melainkan Roh Kudus dan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan dan memperbaharui hati seseorang. Jadi hati yang baru ini perlu. Hati yang baru ini perlu. Hati ataupun roh manusia harus dibaharui dan diganti dengan hati yang baru, supaya kita menerima Roh Kudus yang menerangi, yang memimpin dan menuntun kita ke jalan yang kita tempuh di musim-musim yang baru. Jadi kita harus memiliki hati yang baru. Yang seterusnya, hati yang kuat. Amsal 24 ayat yang ke-10 yang berkata demikian, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Selain hati yang baru, yang kita perlukan adalah hati yang kuat. Hati yang kuat diperlukan. Lawan daripada hati yang kuat adalah hati apa? Yang lemah. Mengapa hati kita lemah? Ini pertanyaan untuk saya dan kita semua. Karena kita tawar hati, kan? Mengapa hati kita lemah? Karena kita tawar hati. Kita tawar hati. Rasul Paulus juga pernah tawar hati dan putus asa. Namun karena Tuhan menjadikannya baru kembali, menyegarkan jiwanya dan memperbaharui kekuatannya, maka Rasul Paulus kembali, dia bangkit kembali dari keadaannya yang berkemenangan. Hati yang baru adalah hati yang kuat. Itu sebabnya kita harus memiliki hati yang kuat. Pada masa-masa sekarang ini, masa yang sukar yang kita hadapi, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki hati yang kuat. Jangan hati kita lemah menghadapi badai cabaran apapun di dalam kehidupan kita sekarang ini. Mari kita memiliki hati yang kuat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama pandemi ini ada satu hal yang tanpa disadari semua orang dan dialami, adalah yang kita perhatikan adalah dikuasai oleh roh ketakutan tanpa sadar. Membuatkan kita merasa takut, merasa cemas dan sebagainya. Roh ketakutan. Kita pergi kedai, takut, khawatir kita keluar dari rumah pun, kita mau berkumpul dengan saudara mara kita pun takut, khawatir, kan? Takut ini, takut itu. Memang tak dapat dinafikan sekarang ini, itulah keadaan. Roh ketakutan akan membuat orang menjadi tawar hati. Karena pada waktu mereka melihat kenyataan yang mereka alami, mereka merasa lemah dan tawar hati. Itu kita alami dalam kehidupan kita sebagai manusia yang hidup dalam dunia ini. Roh ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Itu sebabnya jika kita diliputi ketakutan, maka kita harus bertobat dan dibaharui kembali, karena kita sedang dikuasai oleh roh itu, roh ketakutan. Jadi maksud saya di sini, janganlah ketakutan itu menguasai kehidupan kita sehingga berdoa pun kita tidak, beribadah pun kita tidak, walaupun beribadah di rumah,
Oke, bukan itu. Oke, maksud saya di sini adalah roh ketakutan membuatkan kita tidak boleh berbuat apa-apa. Oke. Dalam keadaan pandemi sekarang ini, kita harus berhati-hati. Oke, kita harus berhati-hati. Kita tidak dapat berjalan dengan ketakutan di musim yang baru ini. Beribadah dan melayani dengan tawar hati dan pedih hati. Kita tidak seharusnya disertai rasa takut. Rasa takut dimanapun kita berada, sekalipun kita tidak dapat berkumpul, kita ada cara lain, kita ada kaidah lain, seperti beribadah secara live streaming, seperti kita dapat mendengar khotbah melalui audio, dan kita dapat membaca firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan di musim-musim masa-masa yang seperti ini. Jangan biarkan ketakutan menguasai kehidupan kita sehingga kita tidak berbuat apa-apa. Nah, jadi kita harus kuatkan hati kita. Kita kuatkan semangat kita. Hati yang kuat itu sangat perlu. Kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan seperti yang dilakukan Daud. Karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana dia yang gagal. Tuhan tak pernah gagal, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bangkitkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan perbaharuilah kekuatan kita. Nah, jadi Daud bangkit dari keadaannya dan membawa baju efod karena Daud mau berdoa, masuk ke dalam hadirat Tuhan dan mau melihat apa yang Tuhan akan kerjakan baginya di hari depan. Dalam Habakuk 2 ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jika kita tawar hati, maka sekarang waktunya untuk kita bangkit dari keadaan kita dan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Jika kita tawar hati, maka sekaranglah waktunya, masanya untuk kita bangkit dari keadaan kita dan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kekhawatiran dunia ini akan membuat firman Tuhan yang kita terima tidak dapat bertumbuh dan lama-kelamaan akan hilang dalam kehidupan kita. Matius 13 ayat 22. Hakim-Hakim 7 ayat 3 berkata demikian. Tuhan menyuruh Gideon untuk menyerukan kepada bangsa Israel yang ingin maju bersama-sama dengan dia. Siapa yang takut dan gentar, biarlah dia pulang dan menyalah dari pergunungan Gilead. Jadi kita tidak boleh menghadapi hari esok dengan ketakutan. Kita tidak boleh menghadapi hari esok dengan ketakutan. Karena masih panjang perjalanan dan perjuangan kita, saudara. Masih panjang perjalanan kita di depan sana. Oleh sebab itu, lepaskan diri kita dari roh ketakutan. Terimalah roh yang membangkitkan semangat, yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang baru, hati yang baru tidak akan pernah lemah dalam kesesakan. Itu yang pasti. Yang seterusnya, apa yang harus kita miliki adalah hati yang lemah lembut dan bukan hati yang keras. Hati yang lemah lembut dan bukan hati yang keras. Lemah lembut adalah buah dari Roh Kudus dan juga adalah karakter dari Tuhan Yesus. Kita boleh perhatikan daripada Matius 11 ayat 28-29 itu. Sebab aku lemah lembut, katanya, belajarlah daripadaku, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, katanya. Nah, jadi itu sebabnya Tuhan Yesus mengkehendaki agar kita datang
kepadanya dan belajarlah, katanya. Belajarlah daripada. Belajar dari Tuhan. Sebab aku lemah lembut, katanya. Ya, lemah lembut adalah hati yang taat. Itu dia. Hati yang taat. Banyak orang hatinya keras. Digambarkan seperti apa? Batu yang membuat dia tidak taat kepada firman Tuhan. Jangan lagi ingat hal-hal yang dahulu, saudara, ya, atau pengalaman masa lalu. Lupakan semua itu. Hal-hal yang melemahkan semangat kita, lupakan itu. Karena jika kita hanya ingat hal-hal yang dahulu, maka hati kita akan keras dan tidak dapat diubahkan. Dan tidak dapat bergerak maju. Orang lain gerak maju, kita masih berdiri di tempat itu. Milikilah hati yang lemah lembut, milikilah hati yang taat. Belajarlah daripada siapa Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena besok masih ada lagi kesusahan sendiri. Jangan lagi hidup berpegang kepada kesusahan di waktu yang lampau. Kita harus lepaskan hal itu dari hati kita, supaya kita menerima berkat yang baru daripada siapa? Tuhan. Okay? Daripada Tuhan. Yang seterusnya yang harus kita miliki adalah hati yang taat. Hati yang taat. Yohanes 14, 23 dan 24. Kita boleh baca daripada bahagian itu, Yohanes 14, 23 dan 24. Jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan taat dan menuruti firman Tuhan. Perhatikan ini ya, jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan taat. Kalau kita tidak taat, berarti kita tidak mengasihi siapa? Tuhan, betul kan? Orang yang tidak taat, dia tidak mengasihi itu Tuhan. Hanya orang yang taat, dia mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia taat. Nah, ini yang harus kita perhatikan daripada bahagian firman Tuhan. Oke, maka kita akan taat dan menuruti firman Tuhan, sehingga Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan datang bersekutu dan tinggal bersama dengan kita jika kita taat. Itu yang pasti. Semua kegagalan dalam kehidupan kita adalah karena ketidaktaatan kita. Kita gagal sebab apa? Tidak taat. Kita tidak dapat mencapai sesuatu. Kenapa? Kita tidak taat. Jika kita taat, maka kita akan diberkati. Jika kita tidak taat, kita tidak akan diberkati. Kita hanya dapat mengalami semua yang Tuhan sudah rancangkan dan lakukan dalam kehidupan kita jikalau kita baik-baik mendengar suara Tuhan Allah dan melakukannya dengan setia segala perintah Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita. Mengangkat kita, bahkan segala berkat akan datang mengejar kita dan menjadi bagian dalam kehidupan kita daripada Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang seterusnya, memiliki hati yang rendah hati. Ini yang kita perhatikan, rendah hati. Pada waktu kita diberikan hati yang baru, kita juga diberikan kerendahan hati. Kesombongan adalah hal yang pertama yang akan merosak dan menghancurkan. Akan menghancurkan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ingat, kesombongan adalah hal yang pertama yang akan merosak dan menghancurkan. Kesombongan itu menghancurkan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tinggi hati mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16:18. Jadi Tuhan ingin agar kita belajar daripadanya karena Tuhan Yesus rendah hati. Teladan dari Tuhan Yesus adalah Dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri. Itulah sebabnya jika kita rendah hati, maka hal itu berarti kita tidak bersandar kepada pengertian pengalaman kita sendiri.
Dalam Yesaya 11 ayat 3, selama pelayanan di bumi ini Tuhan Yesus, kita perhatikan, bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus. Petrus berjalan di atas air ketika dia mendengar Tuhan berfirman kepadanya. Namun kemudian Petrus tenggelam setelah Petrus teralihkan dengan apa yang dia dengar. Dia dengar bunyi ombak, angin. Apa yang kita rasakan pada waktu itu. Petrus teralihkan dengan apa yang dia dengar, dia rasakan, dan lihat tentang keadaan di sekitarnya. Apa yang kita lihat dan kita dengar menipu kita. Karena semua hal ini hanya sementara dan tidak kekal. Seperti Petrus, waktu dia mendengar suara Tuhan, fokus kepada suara Tuhan, dia dapat berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Namun waktu dia melihat, memperhatikan keadaan sekitar, dia dengar, dia sudah tidak lagi terfokus kepada firman Tuhan, mendengar di kiri kanan apa yang berlaku, dia mulai tenggelam. Saudara, demikianlah kehidupan kita hidup dalam dunia ini. Jika masa kita habiskan dengan hal-hal di sekitar kita, hal-hal yang tidak membangunkan iman kita. Kita dengar ini, kita katakan ya betul. Kita dengar orang berkata seperti ini, kita pun Jadi dalam kehidupan kita, jangan kita mudah patah semangat, putus asa. Jadi firman Tuhan itu kekal dan tidak akan berubah selama-lamanya. Jika firman Tuhan itu kekal dan tidak akan berubah selama-lamanya, janganlah kita menjadi orang yang patah hati, mudah putus asa. Kita tidak akan mengalami mukjizat Tuhan karena kita teralihkan dari suara-suara yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam Ulangan 8, 17, 18, kita boleh baca dalam buku kita masing-masing. Jika Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam musim yang baru, maka janganlah katakan dalam hati kita bahwa keperkasaanku, kekuasaanku, kemampuanku, hikmatku, pengalamanku, pendidikanku, hartaku yang membuat aku memperoleh semua kelimpahan dan kekayaan. Jangan sama sekali berkata seperti itu, saudara. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Harus kita perhatikan, harus kita sadar bahwa Tuhanlah yang membuatkan kita maju. Tuhanlah yang membuatkan kita diberkati, bukan kita. Karena aku tidak, bukan karena kita. Tetapi semuanya adalah oleh karena Tuhan. Jadi, janganlah kita mengandalkan pikiran dan kekuatan kita sendiri. Jika kita mengandalkan Tuhan, maka kita dapat mengetahui apa yang tidak diketahui orang lain dengan mata jasmani, mendengar apa yang tidak dapat didengar orang dengan telinga jasmani, dan merasakan apa yang tidak dirasakan orang lain karena roh kita terbuka. Jika kita hanya melihat, mendengar, dan merasakan di musim yang baru ini secara jasmani saja, maka kita akan tersesat. Harus secara rohani, roh kita. Jadi milikilah kerendahan hati. Maka kita akan melihat hal-hal yang besar yang Tuhan akan nyatakan di musim yang baru ini. Ini adalah hal yang harus kita perhatikan bersama. Jika kita ingin masuk ke dalam musim yang baru, maka kita harus memiliki kelima perkara yang telah kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Yaitu hal yang pertama yang harus kita miliki tadi adalah hati yang baru. Yang kedua, hati yang kuat. Yang ketiga yang harus kita perhatikan bersama hati yang kuat
dan hati yang taat, rendah hati. Ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita melalui musim yang baru ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus di pagi hari ini. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami dapat melewati waktu ini bersama-sama mendengar firman. Berkatilah setiap pendengar yang telah mendengar firman-Mu pagi hari ini, agar firman-Mu akan bertumbuh di dalam hati kami. Agar firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap pribadi kami, anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, sekali lagi saya ucapkan kepada kita semua, seperti mana yang biasa kita lakukan, di mana setiap minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan Tuhan. Jadi oleh karena kita tidak dapat beribadah di gereja, kita akan melakukan upacara ini di rumah kita masing-masing. Jadi di mana kita berada bersama dengan keluarga kita, bersama dengan kawan-kawan kita, mari bersama saya turut serta mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Sebelum itu, saya baca petikan daripada firman Tuhan yang daripada 1 Korintus 11 ayat 23, seterusnya saya baca untuk kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini daripada bagian firman Tuhan ini, di mana dikatakan setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kita akan memperingati Dia. Ingat akan apa yang Tuhan telah lakukan kepada saya dan Anda semua 2000 tahun yang lalu. Dia mati untuk kita dan bangkit untuk kita. Setiap kali kita melakukan hal ini, perjamuan Tuhan, kita memperingati kematian dan kebangkitannya, dan kita akan memberitakan bukan hanya kematian, malah kebangkitannya kepada semua orang. Jadi kita akan sama-sama mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pagi hari ini, dan untuk pengetahuan kita bersama seperti mana yang telah ditetapkan oleh gereja BM ataupun SIB, orang yang mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan adalah mereka yang sudah dibaptis. Jadi jika kita sudah dibaptis, kita boleh turut serta mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama sambil kita perhatikan daripada Matius 26 ayat yang ke-26. Sambil kita pegang roti, saya bacakan daripada Matius 26:26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama.
Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Karena kasih-Mu Tuhan, kami ada seperti mana kami ada sekarang ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena mengizinkan kami untuk turut serta dalam perjamuan Tuhan pagi hari ini. Biarlah setiap kami yang telah mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini diberkati bersama-sama Tuhan, agar kami akan terus memberitakan, terus bersaksi tentang kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau telah mati dan bangkit untuk setiap pribadi kami, menggantikan dosa-dosa kami. Terima kasih kasih-Mu yang sangat besar, sangat luar biasa bagi kami, menebuskan kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkatilah setiap kami anak-anak-Mu pagi hari ini. Pakailah kami dalam kehidupan kami seterusnya, agar kami terus menjadi saksi Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi kebaktian kita selesai sampai di sini. Tuhan memberkati. Jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.